langkah selanjutnya selain tanggap bencana, selain ekonomi pesantren, apa yang akan kalian punyakan? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ngorbit di sini. Kali ini Orbit kita berkait dengan, ada kayaknya masih dengan bencana ya. Iya. Tapi ini lain, bukannya bencana mutlak, tetapi bagian dari penanganan bencana. Kawan-kawan dari Wistren. Tapi sebelum cerita bencana, karena Wistren ini juga turun ke lapangan, dan menariknya ini turun ke lapangan yang jarang diliput orang selama ini. Kalau selama ini kan kita lebih banyak lihat Aceh, Tamiang, dan Aceh Tengah ya. Tapi kawan-kawan ini dia di Barus, bukan Kapur Barus ya, Kota Barus. Daerah-daerah situ ternyata ada pesantren yang habis juga disapu sama banjir bandang bergelondong-gelondong. Tapi gelondongannya nggak tahu kita siapa punya. Itulah yang jadi permasalahan kawan-kawan dari Wistren, karena banyak hal yang bisa kita bicarakan. Tapi sebelum kita ke bencana, aku mau tahu sedikit banyak tentang Wistrennya. Apa sih sebetulnya Wistren ini? Tapi sebelumnya kita kenalkan dulu. Nah, lupa kan? Maklum, rambutnya putih. Wistren ini ada dari Jakarta dengan... Saya Robert Edi Sudarwan. Robert? Edi Sudarwan. Edi Sudarwan. Ya. Dengan abang apa kita dari Sumut nih? Mas Mahdi Storus. Ahmadi Storus. Mas Mahdi. Ahmadi. Mas'ad. Mas'ad Sutorus. Kita udah kenal, paling tidak kita tahu, karena baru pertama kali kita jumpa. Tapi balik ke yang hal tadi, aku mau tahu apa itu Wistren. Jangan-jangan nih banyak nih yang tren kayak Paytrend segala macam tren. Bukan begitu kan? Ya, bukan. Jadi saya Robert Edi Sudarwan, Direktur Eksekutif Dewan Eksekutif Nasional Wistren Indonesia. Berarti salah satu thinker utama ya? Ya, jadi Wistren ini badan hukum dia yayasan yang dia di-create oleh Habitren Indonesia. Habitren itu himpunan ekonomi bisnis pesantren. Oh, jadi ini lebih banyak ke ekonomi bisnisnya, lalu membuat satu lembaga filantropi yang namanya adalah Wistren. Jadi Wistren ini filantropi pesantren, filantropi berbasis pesantren. Tapi bukan berarti ekosistemnya pesantren toh kan? Bukan. Jadi bahkan tagline kita kan dari pesantren untuk negeri. Jadi bukan dari pesantren untuk pesantren kan gitu. Kalau dari pesantren untuk negeri artinya keberadaan kami ingin mengembalikan semangat bagaimana kekuatan pesantren itu menjadi satu kekuatan yang bisa menguatkan umat, bisa menguatkan negeri kan gitu. Bukan hanya di titik pesantrennya, tetapi sekitaran masyarakat. Jadi lebih mengaplikasikan apa yang ada di pesantren itu kepada umat. Kepada umat, pada usia. Dari 4 pilar yang kita create, yang pertama adalah pilar ekonomi, pengembangan ekonomi, karena di atas kita adalah Habitren salah satunya. Yang kedua adalah pilar pendidikan. Jadi bagaimana filantropi kita ini juga bisa menjadi satu kekuatan yang bisa menyekolahkan anak-anak yang kurang mendapatkan penghidupan yang layak dan lain-lain. Jadi beasiswa dan lain sebagainya itu bagian dari core kita dengan pengembangan wakaf produktif yang bisa kita lakukan. Lalu pilar yang ketiga adalah pilar kesehatan. Pilar kesehatan ini tadi pilar pertama adalah ekonomi, pendidikan ya. Yang ketiga kesehatan. Kesehatan ini berkaitan dengan banyak isu kesehatan khususnya di pesantren dan masyarakat sekitar. Kita kemarin tampak sekali di tempat kami turun itu problem kesehatan sangat signifikan, bukan hanya kesehatan jasmani, tapi juga kesehatan mental, trauma healing dan lain sebagainya itu menjadi satu isu. Kalau bencana pasti itu dua-dua itu muncul. Dan yang keempat adalah kemanusiaan. Jadi di situ ada tanggap bencana, di situ ada kepedulian kita terhadap sosial lingkungan sekitar kita. Jadi isu kemanusiaan ini adalah isu yang kebencanaan itu adalah salah satu part dari
isu kemanusiaan. Nah, kami di Dewan Eksekutif baru kurang lebih 2 bulan di SK sebagai Direktur Eksekutif. Kiai Mas'ad juga baru kurang lebih 1,5 bulan langsung diuji oleh bencana. Jadi 3 pilar di atas itu harus bekerja siap dan siaga dan triggernya adalah pilar kemanusiaan. Dan alhamdulillah Wistrend secara nasional sudah terbentuk di 32 provinsi. Jadi 32 provinsi itu kita punya Dewan Eksekutif Wilayah yang itu sama-sama kita menguatkan Wistrend. Sehingga ketika kami turun ke Medan, dalam hari ini kita ke Tuka, ke Tapanuli Selatan, ke Aceh Tamiang, ke Sumatera Barat, itu juga bagian dari support rekan-rekan pesantren seluruh Indonesia, sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Jadi mereka berdonasi, dikumpulkan ke kami, maka kami distribusikan hingga saat ini. Gitu. Ya, ada satu hal yang menarik. Mungkin kalau di nasional begitu Bang ya. Kalau di Sumut bagaimana Bang Mas'ad? Kita berakar ke atas kayak janggut atau mensupport Batang dari bawah? Baik, terima kasih Bang Rizal. Kalau tadi kata Gus Robert baru 2 bulan ya. 2 bulan. Nah, Sumatera Utara ini justru SK-nya itu di tanggal 22 Desember. Baru Sangat. Jadi memang nggak sengaja sih ya. Tapi nggak ada yang nggak sengaja. Bagi Allah semuanya memang diatur. Bahwa dalam kondisi yang sangat gawat, kalian diberi amanah gitu ya? Iya, jadi awalnya itu kan kami ada kegiatan di IPB. Itu ada pelatihan cabe, kemudian lembu begitu kan. Nah, pulang dari sana itu karena bencana sudah terjadi sekitar tanggal 29 tuh bencana tanggal 26. Iya, tanggal 29 pulang. Kita nggak langsung pulang ke daerah, tapi di Medan ini langsung dari bandara ketemu dengan kawan-kawan yang mau turun ke daerah bencana, utamanya ke Aceh, gitu kan. Nah, jadi di situ kami melihat bahwa karena Wistrend ini juga pertama belum dikenal. Nah, yang kedua ternyata pondok-pondok pesantren di Sumatera Utara ini itu sudah berbuat. Nah, walaupun nggak ada yang tahu di hari pertama. Nah, contohnya ada Mauridus Salam, walaupun pesantrennya besar, tapi kan begitu banjir, ya mungkin tukang dapurnya nggak masuk, berasnya terendam gitu kan. Nah, pesantren yang tidak terkena hanya berdampak saja itu sudah memberikan 1.500 paket nasi jadi gitu kan. Nah, kemudian juga turun ke Basilam gitu ya. Nah, namun ini kan tidak terkoordinir Bang. Nah, ini mumpung Wistrend lagi semangat-semangatnya baru pulang dari IPB kan gitu kan. Rupanya IPB ini salah satu institut yang pengelolaan wakafnya bagus, gitu kan. Nah, disitulah kami langsung berpikir, ya karena namanya bencana ini nggak bisa lambat-lambat. Apalagi setelah kita dari berita, banyak daerah-daerah yang tidak bisa diakses, gitu kan. Nah, akhirnya kita bentuk tim dari santri, dan awalnya kita mengajak ini MBG pesantren. Jadi ada MBG berbasis pesantren, itu kita ajak, mereka tergugah. Akhirnya ada yang berdonasi, roti pesantren, rotinya, kemudian susu. Nah, itulah awalnya ada sekitar 5 MBG itu kan. Nah, disitulah kita juga mengajak pondok-pondok pesantren untuk sama-sama, yuk kita berjamaah dalam hal bencana ini. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, kalian ini betul-betul gayung bersambut ya, dari atas turun, dari bawah naik ya. Betul. Kondisinya memang bisa terbangun karena kondisi yang memang kadang-kadang kalau kita ikutin zaman Rasulullah juga, Al-Quran menjawab ketika ada masalah ya. Ada peristiwa. Ketika ada masalah ada jawabannya. Sepertinya Wistrend juga muncul juga seperti itu juga sekarang nih. Ketika ada masalah muncul dia. Dan mudah-mudahan ke depan juga akan lebih bagus. Ada satu hal yang menarik kulihat dari profil kalian yang kuterima nih ya. Itu pilar program ZIS. Itu dari pesantren aja? Dari ekosistem. Dari ekosistem? Ya, sebagai lembaga NGO dari filantropi, kita punya
Nggak. 2 izin ya. Satu sebagai LAS nasional yang boleh menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan yang kedua adalah sebagai nazir wakaf nasional yang itu boleh menghimpun wakaf. Nah, ZIS ini global ekosistem pesantren. Jadi kalau punya Wistren ini ketua dewan pembinanya adalah Kiai Hasib Wahab Asbullah. Beliau pengasuh pondok pesantren Tambak Beras. Potensi Tambak Beras itu ada 23.000 kurang lebih santri. 23.000 itu kalau berinfak saja, bukan hanya santri, maksudnya ekosistem. Ekosistem di sini ada alumni, ada orang tua, ada masyarakat sekitar. Itu sebagai satu potensi kekuatan umat yang besar. Jadi ZIS itu di situ. Kenapa aku bertanya ini? Karena ketika potensi umat itu yang digugah, itu Masya Allah, nggak susah kita mau bicarakan ya. Nah itu tak terhingga. Tak terhingga. Kita bayangkan sekarang kita Indonesia hampir 290 juta jiwa, 240-an itu Muslim, ya kan? Kita anggap 10 perak aja setiap Muslim, wah udah nggak tahu kita jumlah angka gitu kan. Betul. Nah, dari gambaran itu, cuman yang menarik bagi aku lagi, pesantren yang kalian jadikan ekosistem. Sementara bagi sebagian masyarakat kita, pesantren itu adalah kalangan ekonomi yang masih lemah, yang menengah ke bawah. Apa sanggup kita menggugah itu? Nah, jadi gini, kita punya clustering dalam konteks pesantren ini. Jadi ada pesantren yang SPP-nya 1 bulan juga di atas 4-5 juta. Ya. Ada pesantren yang memang dia memberikan free kepada santri-santri. Ya. Disitulah peran Wistren sebagai jembatan penghubung. Bagaimana kita bisa menjadi jembatan antara yang dia sebagai duafa dan dia sebagai muzaki. Di beberapa pesantren itu cuman kibar bendera hari Jumat semua kota amal diarahkan untuk tamga bencana, itu kenaikannya bisa 4 sampai 6 kali lipat. Iya, karena dari pendapatan tadi itu ya. Karena ini untuk tangga bencana ya. Jadi hari Jumat mereka kumpulkan uang spare budgetnya lebih untuk sedekah. Jadi ada yang demikian. Dan tetapi juga tidak bisa menghalangi mereka-mereka yang terdampak dan juga dalam kategori menengah ke bawah. Karena semangat bersedekah, semangat berbagi itu tidak dimiliki oleh orang yang dalam kategori muzaki, kategori mampu saja. Tetapi ini kan kategori hati, tergerak. Saya punya uang hari ini cuma 20.000 untuk makan. Tapi ada orang yang lebih membutuhkan, tidak punya rumah, tidak punya sanak saudaranya, keluarganya tidak ada, anaknya tinggal sendiri, yatim piatu, keluarganya hilang. Diberikanlah uang 20.000 itu dengan ikhlas kan gitu. Dan itu banyak sekali fenomena-fenomena yang seperti itu. Kalau di kisah-kisah, mungkin Abang Storus, kita biasa di Medan Marga dipanggil. Mungkin Abang Storus bisa gambarkan bahwa ada kaji ya, cerita atau apa? Aku nggak gitu paham aku masalah ini. Katanya orang miskin bersedekah itu lebih tinggi nilainya. Itu yang kutangkap dari Bang Robert dari cerita. Nah, kalau kita udah cerita seperti itu, potensi yang kalian lihat untuk bisa bekerja di saat sekarang udah mencapai tahap bekerja? Sudah. Kita sudah turun ke lapangan, sudah melihat bagaimana kondisi di lapangan, berikut dengan donasi yang sudah dihimpun secara nasional. Kalau kita akumulasi bisa di atas 5 miliar ya secara penghimpunan dan yang kita distribusikan dari 3 provinsi ini untuk kami pas saat ini sedang ada di Sumatera Utara tentunya. Kami melihat itu dan turun saat ini itu bukan hanya sekedar turun memberikan donasi, tapi kami melakukan assessment untuk akhirnya apa yang bisa kita lakukan setelah kami pulang dari turun lapangan tahap 1 ini. Ada banyak sekali hal yang harus kita kuatkan. Karena kalau melihat dari bencana ini sudah banyak yang menyampaikan tidak hanya 1-2 bulan saja. Ternyata bisa recovery-nya bisa sampai dengan 1 tahun, 2 tahun kan gitu. Nah, ini yang sedang kami persiapkan.
Contoh yang paling sederhana, ada pesantren yang terdampak, ada sekolah yang terdampak, ada masjid yang terdampak, ada TPA dan lain sebagainya. Itu membutuhkan alat belajar, membutuhkan seragam dan lain sebagainya. Belum lagi di ekosistem masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Jangankan itu, Bang. Ya. Dalaman aja susah sekarang bagi Nah, mereka. itu. Ya, kalau kita mau cerita kayak Betul, gitu. artinya banyak sekali. Banyak sekali yang seharusnya menjadi PR Jadi kita PR. bersama. Karena kita manusia, ya Betul. manusia lain adalah bagian dari kita. Bagian itu. Tentu, dan kami tidak bisa melakukan semuanya kan. Iya. Pasti kami melakukan hal-hal yang memang menjadi unik dan prioritas di Wistren ini adalah pesantren dan masyarakat pesantren yang terdampak. Oke. Ada satu hal yang menarik. Kalau sumber dana tadi sudah nampak dari ekosistem, ya. Tapi ekosistem itu sendiri kalau kita lihat di Indonesia memang banyak. Apa bisa dirangkum secara nasional dari 32 titik yang sudah kalian bangun itu? Kalau kami optimis, yang pertama yang dibutuhkan itu adalah trust. Trust ini butuh yang namanya keteladanan. Saya sebagai direktur eksekutif langsung turun ke lapangan. Iya. Saya sampaikan ke publik bahwa ini kondisi dan realita kita. Dari situ trust muncul, terbangun, dan inilah prioritas-prioritas yang kita lakukan. Insya Allah secara nasional kita akan mampu untuk menghimpun yang prioritas untuk titik-titik yang memang terdampak. Kuncinya di keterbukaan. Di Sumut gimana, Bang? Ya, alhamdulillah itu tadi karena sifatnya seperti kita mendapat yang tiba-tiba, pekerjaan yang tiba-tiba dan tidak punya pengalaman di filantropi. Iya. Jadi kita yang pertama turun itu memang ke Aceh. Oke. Ya kan, Bang? Ke Tamiang. Ya, yang paling dekat sama kita lah. Pertama paling dekat. Yang kedua, seluruh orang ke sana gitu. Ya, akses yang ada juga waktu itu masih ke sana. Iya, ke sana. Yang ketiga mungkin di situ banyak katakanlah muslim gitu ya. Nah, tapi ketika turun ke sana, jadi pekerjaannya atau yang dikerjakan itu dilihat sikon di tempat. Bersihkan masjid, pesantren, kemudian membagi makanan, roti-roti dan sebagainya atau bahan mentah itu yang dilakukan. Kemudian akhirnya terpikir dan terdengar bahwa ada daerah yang tidak muncul, itulah namanya Garoga, kemudian ada Tuka dan sebagainya. Nah, kita putuskan kita beralih ke sana. Pertama kita Sumatera Utara kan, Mbak. Nah, kemudian tadi bahwa Wistren ini dari pesantren untuk negeri. Ya udah kita turun ke sana, kemudian kita buka posko, ya, kemudian kita buka dapur umum, kemudian kita membagi langsung satu hari itu 1000 lebih. Oke. Jadi, dan itu tidak memandang agama. Itu duit dari mana? Ya, duitnya dari kawan-kawan pesantren. Oh, Tadi udah bisa cepat. Sudah. Oke. Karena kan ini sudah kami menganggapnya darurat gitu kan. Dan kami melihat bahwa yang namanya dapur umum ini itu hanya jalan masuk. Ya. Nah, jadi yang pertama mereka butuh makan, tapi makan itu sudah jadi. Supaya apa? Biar mereka nggak mikirin masak lagi. Karena kompornya juga entah di mana, gasnya mahal kabarnya, kemudian alat-alat masak nggak ada. Jadi ketika mereka bisa makan, ya nasi bungkus sederhana, waktu mereka itu bisa bersihkan rumah, Bang. Jangan bilang sederhana, Bang, nanti restoran pula nanti. Ya, tapi faktanya kita sudah melakukan hal seperti itu. Iya. Nah, laku itu udah kita jalankan dengan baik dan hasilnya juga udah nampak sampai saat ini. Nah, yang jadi masalah kan bukan ini sekarang. Sekarang mereka sudah selamat, Sudah. ya kan? Cuman belum bisa hidup deh. Selamat kalau belum bisa hidup, belum selesai kerja kita. Ya kalau lihatnya masih jauh sekali lah, Bang. Ada program yang dibentuk sama Wistren Bang Robert untuk langkah selanjutnya. Kalau langkah sekarang kan kita udah relatif. Langkah sekarang langkah emergensi. Iya, relatif sudah selesai. Ya, walaupun belum semua selesai, tapi udah selesai. Ada langkah kedua yang kita akan lakukan. Ya, langkah kedua ini kita sebutnya sebagai langkah satu emergensi, sekarang recovery. Recovery ini butuh energi, butuh langkah dan jangka panjang, yang butuh nafas panjang lah ini. Ya, karena recovery ini dua fasal yang signifikan. Fisik dan mental. Dan mental. Oke. Nah, itu yang sekarang kami turun, akhirnya sekarang dapat mengumpulkan data-data di lapangan, hal-hal apa yang mesti kita recovery.
Prioritas utama kita pada saat ini adalah pemulihan pesantren-pesantren yang terdampak bencana ini. Kemarin kita di Tuka itu tidak di pesantren yang terdampak, di Rodotul Hasanah itu kita bikin dapur umum di sana. Kenapa? Karena kalau kita bikin dapur umum di titik lokasi itu tidak kondusif karena rumah dan lain sebagainya masih belum terkondisikan dengan baik. Dan untuk kesana pun sulit. Nah, kita melihat ini sebagai satu kondisi yang kalau dilihat ini sampai kapan akan seperti ini. Kalau mereka tidak direlokasi. Jadi di kami juga di recovery ini ada program untuk huntara, hunian sementara. Jadi bukan pesantren sementara. Kalau pesantren insya Allah itu prioritas pertama. Jadi kita sebutnya pesantren darurat dan alhamdulillah donasi Al-Quran, donasi kitab-kitab dan sebagainya itu sudah bergerak, sudah mulai berjalan. Karena kalau itu belum tersedia, betul, mereka akan hilang arah. Mau ngapain? Minimal kebutuhan dasar sandang, pangan, papannya sudah tercukupi. Nah, itu kita buat itu huntara. Nah, tapi yang prioritas kembali adalah kita melihat nih, mendekati jelang Ramadan nih, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tinggal 2 bulan lagi. Nah, bagaimana mereka? Nah, ini yang rasan-rasan tadi masih belum kami bukukan dalam rekomendasi yang kita kerjakan selanjutnya. Yang paling penting ini adalah dapur umum Ramadan setelah ini. Jadi di dapur umum Ramadan ini coba kita create satu dapur yang sekarang sudah kita create juga di titik-titik terdampak, dapur-dapur untuk masyarakat. Nah, kita arahkan kepada dapur Ramadan nantinya yang harapannya dari situ kita akan dapat semuanya. Pembinaan secara mental spiritualnya dapat dan fisiknya juga dapat. Nah, ketika turun nanti pengembangan ekonomi dari huntaranya sudah dapat, nah tinggal stimulusnya seperti apa. Yang masyarakat terdampak tadi petani dan nelayan rata-rata. Petani sawahnya sudah jadi lapangan sekarang tertimbul lumpur. Apa yang harus kita lakukan? Shifting ke mata pencaharian lain. Tentu itu butuh effort, penguatan SDM dan lain-lain. Nah, ini yang nantinya akan kita munculkan sebagai satu program-program yang menjadi terobosan untuk Wistren agar kita bisa berbagi pada sesuatu hal yang solutif untuk jangka panjang. Jadi tidak dibagi langsung habis. Maka Wistren ini secara bukan struktural ya, secara kultural kami itu sebenarnya dibentuk oleh Bank Indonesia. Jadi kemarin event di IPB, Institut Pertanian Bogor itu untuk TOT, Training of Trainer, seluruh Indonesia, untuk wakaf produktif berbasis pesantren. Jadi banyak lahan-lahan pesantren yang itu belum terkelola dengan baik. Betul. Nah, bagaimana lahan-lahan yang kurang produktif itu dikelola dengan baik. Nah, nanti kita lihat di sana apa yang bisa kita lakukan. Dari hal yang paling sederhana kemarin pertanian lembu, peternakan lembu, kambing, ayam, petelur, ayam daging, lalu ada untuk pertaniannya, cabai dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang nantinya bisa kita bawa ke bawah. Kalau pilihannya adalah shifting dari nelayan ke pertanian, maka yang perlu kita kuatkan adalah SDM-nya. Maka pesantren darurat itu tidak melulu belajar tentang agama dalam konteks kitab, tidak. Tapi kita inginnya pesantren ini dan ekosistem huntara yang kita create ini, ekosistem yang bisa menjadi penguat mereka dalam konteks kehidupan yang sumul gitu kan mereka bisa ini. Jadi jadilah dia sebagai seorang manusia utuh. Betul. Kan? Dia bisa menghidupi dirinya dan menghidupi orang lain. Menarik sih kalau itu kita bilang udah ada paket mungkin yang kalian gambarkan di situ untuk setiap pesantren. Tapi ada satu hal yang ingin ku tahu dari hal yang sudah Wistren lakukan. Di Sumatera Utara ada beberapa pesantren yang terdampak. Kalau di Sumatera Utara itu pesantren ada 400-an. Nah, yang terdampak itu tentu di Aceh, kemudian di Tapteng. Nah, Tapteng itu sendiri pesantren paling ada cuma 7. Mungkin yang tidak terdampak 2.
kalau kita ngelihat dari yang tidak terdampak ini, sanggup nggak dia mensupport pesantren-pesantren yang terdampak? Karena kalau dengar dari Bang Robert, bukannya begitu cara kerja kalian kan? Betul. Sanggup nggak kira-kira kita lihat? Ada yang berdekatan atau yang minimal support finansial? Ya alhamdulillah Bang, bukan sanggup tidak, tapi sudah. Jadi pesantren itu sudah. Ternyata Iya. ternyata kalian sudah berbuat sebelum aku mau bikin. Bukan, maksudnya bukan kami Bang, pesantren yang tidak terdampak. Sama aja. Iya. Kalian kan bagian dari pesantren. Ada Al-Aqsa, ya kan, ada Kudus. Dan alhamdulillahnya begitu kami inisiatif buka dapur umum di pesantren yang tidak terdampak, itu animo dari masyarakat sekitar itu tinggi. Ibu-ibu yang di rumah bergabung ke pesantren, ikut memasak, Ya, menjadi tenaga jadi relawan. Jadi banyak hal yang tergerak di sini untuk itu. Tapi ada kurang-kurang, mereka secara mandiri langsung support sendiri gitu. Tapi yang menarik tadi, ketika kalian bercerita tentang latar belakang profesi, ketika mereka petani, apa yang akan intrusi ke dalam, dimasukkan ke dalam, sehingga sampai dikembali bertani, mereka tetap bisa hidup dengan baik. Ada satu hal yang nampak betul sama awam. Rata-rata dekat pesantren itu banyak sekali kayu. Kenapa nggak kalian bikin sawmill di situ? Itu gambaran contoh. Itu sih karena katanya kayu yang dampak bencana bisa dimanfaatkan masyarakat. Ya. Udah ada regulasinya. Ada regulasi dari pemerintah, asal jangan berat. Itu malah lebih memurahkan biaya ketika kalian ikut dalam rebuild lagi nanti, membangun kembali. Itu satu gambaran ya. Mungkin masih berat. Soalnya kita lihat di fakta di lapangan ada hal yang agak aneh tentang itu. Satu hal. Terus mengikat mereka tidak menjadi beban bagi yang lain. Bagaimana caranya? Potensi kemandirian dari mereka ini yang kita kuatkan. Dikuatkan di situ. Fakta di lapangan memang ada yang, mohon maaf ini oknum, merapat isu isu penderitaannya. Ya. Jadi kadang-kadang bukan mereka tidak bisa ditolong, tapi nggak mau ditolong. Sudah direlokasi, ditempatkan ada tempat dan lain sebagainya. Dan kami juga melihat pemerintah dalam hal ini ya, Sumatera Utara, itu kalau kami perjalanan menuju Sibolga kemarin ya, itu setiap titik-titik yang rawan terhadap longsor itu ada beko, alat berat di situ yang siap untuk langsung memperbaiki. Dan tentunya di titik-titik bencana itu ada yang demikian, ada yang juga tidak. Tapi kebanyakan sudah ada sentuhan di pemerintahnya. Berarti itu nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Tapi masyarakatnya. Nah, disinilah sebenarnya pembangunan mental spiritual tadi, mentalitasnya harus kita shifting dari mentalitas saya sebagai yang korban terdampak, bagaimana saya segera bangkit untuk bisa mandiri. Nah, isu mandiri itulah yang sedang, dan di relawan kami khususnya di sana di saat ini yang sedang masih turun di lapangan Sumut ini ada kurang lebih 15-an tim ya, dan itu dari Sumut, tapi kalau di kabupaten itu ada tambahan-tambahan lagi, Santi dan sebagainya, bisa sekitar 60-an. Nah, kami dari pusat masuk, yang pertama kali lakukan adalah coaching relawannya. Coaching relawan untuk bagaimana standar kerja mereka ini bagaimana. Kerja yang di lapangan untuk bersih-bersih, kerja di lapangan untuk masak, kerja di lapangan untuk coaching berbagi, itu yang kita kuatkan saat ini. Bagaimana mereka bisa masuk ke ibu-ibu, masuk ke bapak-bapak, masuk ke anak-anak yang terdampak ini, agar segera bangkit, segera siap untuk di kehidupan nyata yang sesungguhnya kan, karena nggak selamanya kan mereka harus seperti itu. Nggak selamanya mendung itu kelabu memang. Dan sekali waktu cerah. Nah, kita di Sumatera Utara siap untuk memulai sesudah kita melakukan yang diceritakan Bang Robert tadi. Insya Allah Bang, artinya
Tadi kembali lagi kata Gus Robert, ya ini kan panjang, jadi harus jaga stamina. Ya kawan-kawan tuh misalnya udah kerja, pulang dulu, ganti-ganti orang dulu. Nah intinya kita siap untuk bekerja kembali sambil menghadapi program-program di bulan puasa. Ya. Masya Allah. Ternyata apa yang mau kutanya udah dijawab. Karena program bulan puasa, kira-kira ada hal tersendiri yang disiapkan oleh Wistren sehingga bisa membuat masyarakat itu melangkah satu langkah ke depan yang lebih baik. Apa kira-kira akan cocok dilakukan sama pesantren-pesantren kita yang terdampak di Sumatera Utara? Ya justru hari ini seperti pengalaman kita di Barus kan, kita melibatkan masyarakat itu untuk ikut. Misalnya bersihkan lumpur, masyarakat ikut. Artinya apa? Jangan masyarakat itu juga manja, gitu kan? Nah, kalau kita yang kerja tidak, jadi kita datang itu justru menambah energi mereka, kepercayaan dirinya dan semangat hidupnya. Jadi mereka ikut. Nah ke depan ini juga dalam menghadapi Ramadan ini tentu kita mengajak dan kita sudah ketemu dengan tuan-tuan guru di sana yang selama ini juga Barus ini sebagai titik nol Islam Nusantara kan. Ya. Nah dengan berbagai tarikat ya untuk bersama-sama. Nah, jadi jangan kami datang seolah-olah jadi pahlawan sendiri, enggak. Jadi bagaimana melibatkan masyarakat, terutama santri-santri atau alumni pesantren. Seperti itu, Bang. Kenapa bertanya itu, Bang? Karena awam melihatnya. Ada egosentrik yang sempit antara pesantren. Ya kan? Sehingga untuk menggabungkan mereka menjadi satu rangkaian kereta, mungkin Wistren jadi lokomotif, yang lainnya ini bisa jalan ke arah yang lebih baik. Itu ada trik tersendiri di Sumut ini untuk melaksanakan itu. Insya Allah Bang, karena memang yang Abang bilang tadi itu kan kenyataan yang seperti itu. Dan hari ini ya pesantren memang wajib menghilangkan egosentris masing-masing. Kalau selama ini sholat berjamaah di masjid tertib, di pesantren. Nah hari ini bagaimana di luar sholat itu kita pun berjamaah. Hidup tertib sebagai umat. Gitu ya. Dan ini kan kembali lagi Bang, bagaimana menimbulkan trust, kepercayaan pondok pesantren. Nanti jangan-jangan ini maju, pesantren dia yang maju kan gitu kan. Nah, makanya kita tidak pakai bendera. Saya kebetulan kan juga pimpinan pesantren, punya pesantren, ya kan. Kita nggak pakai naikkan namanya. Wistren ya. Nggak menarik sih Bang. Kenapa aku tadi bertanya program Ramadan. Ramadan ini betul-betul kayaknya jadi rahmat betul ketika terjadi datang di saat yang bersamaan dengan bencana. Aku cuma teringat dengan satu pengalaman kecilku berpuasa. Hilang satu makan siangku ketika aku jadi anak kos. Ya kan? Satu makan siang ternyata berarti buat orang lain. Apa ini bisa menjadi sumber dana untuk akselerasi lanjut yang dilakukan melalui pesantren. Bayangkan Bang, satu makan siang sekarang termurah di Medan 10.000. Berapa potensi pesantren Bang? Kalau kita hitung jiwa ya. Berapa pesantren nasional yang bisa mensupport pesantren yang perlu, ayo kalian bangkit lagi, ayo kalian berdiri lagi. Ya justru itu luar biasa Abang ini. Benar, karena kita kan masih pada tahap orang puasa merasakan penderitaan orang lapar. Enggak, kita enggak lagi selama ini kan gitu kan. Nah, kemudian ternyata yang Abang bilang tadi sudah ini potensi puasaku. Iya, ada hikmah di baliknya. Aku bisa membuat ini. Iya. Belum lagi yang di belakangnya. Iya betul. Nah itu satu mungkin tabungan Ramadan. Tabungan untuk bencana gitu misalnya. Kurasa apa yang dirancanakan untuk masa membangun nanti, membangun kembali, terkumpul banyak itu Bang. Ya, jadi tabungan Ramadan untuk bencana dengan menyisihkan satu makan siang yang
Mau nggak mau memang sudah disisihkan giat. Disisihkan kan itu yang penting nanti pas buka yang penting ini Ya, kayaknya karena pula dialihkan ke buka. 10.000 tahun gitu kan, nggak lucu juga kayak gitu. Itu cuma bercanda, Bang. Ya, ya. Nah, bercanda. Tentunya kalian punya program yang sudah disusun rapi, dan aku tidak akan mengganggu itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi. Tapi kalau itu menarik, itu bagus. Bagi aku sih bagus. Nah, kalau kita mau cerita terus tentang Wistrend ini panjang betul, Bang. Langkah selanjutnya selain tanggap bencana, selain ekonomi pesantren, apa yang akan kalian punyakan? Katanya ada 4 pilar. Ya, jadi langkah yang sekarang ini, saya kemarin ditanya waktu jadi direktur eksekutif, apa Robert yang mau kamu lakukan kalau jadi direktur eksekutif? Yang pertama, prioritas kami adalah wakaf produktif untuk ekonomi dalam konteks ini adalah dana abadi. Wakaf produktif. Jadi kemarin kalau kita ingat kampanye di GBK, Wakil Presiden terpilih sekarang itu kibar bendera dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren itu dalam konteks nomenklatur ada di undang-undang, diatur. Dia diambil dari LPDP, manfaat dari pengelolaan dana yang sudah bergulir itu diberikan kepada pesantren. Jadi bukan dananya yang diberikan. Nah, sebenarnya itu kan stimulus dari pusat. Kita ingin bagaimana dari bawah itu tumbuh. Jadi wakaf yang selama ini dipahami harus punya tanah, harus punya rumah, dan lain-lain, itu bisa dimaknai saat ini dengan uang 10.000 pun kita berwakaf. Yang 10.000 itu tidak hilang. Yang 10.000 itu tetap utuh, tapi manfaat dari 10.000 itu pahala jariahnya akan mengalir selamanya kan gitu. Bangun masjid, wakaf pondasi, wakaf batu bata, semen dan sebagainya, orang ke sana. Kita arahkan kepada wakaf produktif yang nanti akan menjadi dana abadi untuk pesantren. Nah, dana abadi pesantren ini apa? Dana abadi pesantren ini itu adalah stimulus yang nantinya manfaat dari dana abadi ini kita bisa pakai. Kalau kita belajar dari luar, misal Harvard, itu dana abadinya yang digunakan. Kalau bahasa kita dana abadi, dana wakaf lah sebenarnya. Yang digunakan untuk dikelola, lalu digunakan untuk beasiswa dan sebagainya. Nah, pesantren punya potensi itu yang sangat besar. Nah, ini menarik. Dana abadi yang memungkinkan untuk satu pesantren berapa, untuk Wistrend berapa? Nah, ini kami ini kan secara nasional sebagai agregat ya, titik tengah, titik kumpul. Dalam digital platform kami itu sudah dibuat wistrend.id. Itu ketika kita tap in untuk di dana wakaf, nanti misal dari Sumut itu nanti akan ada porsinya. Dewan eksekutif wilayah Sumut, lalu nanti ada eksekutif daerah dan pesantren. Ini ada porsi masing-masing. Tentu porsi yang paling banyak adalah yang paling di bawah. Paling bawah? Paling bawah. Oke. Karena yang paling bawah inilah yang paling banyak memudahkan. Nah, gitu. Jadi ketika pesantren di Darussalam Barus membutuhkan dana wakaf untuk pengembangan, kalau saat ini kita bicara bangunan, harapannya itu sudah selesai. Tapi kita bicara untuk pengembangan lahan produktif. Dia membutuhkan untuk peternakan misal dana wakaf. Masuklah dari situ di atas. Nah, secara nasional kita bisa mengagregasi ini secara publik, bukan hanya potensi-potensi ekosistem pesantren, tetapi mitra-mitra dari Wistrend ini. Bisa dari perusahaan-perusahaan multinasional, BUMN untuk masuk CSR-nya menjadi masuk sebagai dana yang nanti bisa dikelola yang hanya pokok manfaatnya, yang pokok manfaatnya masih utuh dan manfaat dari pokoknya itu yang boleh digunakan untuk berarti kalian memang udah bergerak ke model filantropi profesional dunia. Bahwa ini nggak boleh dipetik. Betul. Kalau dia jatuh ambil lah. Betul, ya. Ya, itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar kayak
Microsoft segala macam kan, kalau nggak salah begitu ya. Betul. Mudah-mudahan nggak salah. Ya. Dan mudah-mudahan juga di Sumut Bang bisa juga membangun dari bawah kekuatan pesantren itu. Dan mungkin Wisren hanya sebagai bukan bendera, kalau bendera kalian yang dirijen. Jadi dirijen yang betul-betul bisa membawa sebuah filharmoni Betul. di Sumatera dan Betul. di Indonesia. Menarik. Kurasa kalau aku gali lebih dalam, kita kan banyak balik di permasalahan yang sama. Karena permasalahannya tetap ekonomi, baliknya seperti itu. Betul. Ketika kalian sudah menceritakan cita-citanya Dana Abadi, aku udah berpikir tenang. Kenapa? Gerakan ini akan berjalan dengan baik dan benar ketika dia memang udah bisa mencapai target Dana Abadinya. Iya. Mudah-mudahan itu tercapai. Amin. Dalam waktu dekat, karena ngelihat potensi kita yang cukup banyak, itu bisa dimulai dari Ramadan tahun ini. Karena Ramadan adalah bulan penuh rahmat, di mana orang selalu ingin mengeluarkan potensi yang terbesar di situ. Betul. Kita doakan, Bang. Amin. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara tentang Wisren, ternyata Wisren itu one stop service untuk ekonomi yang berbasis pesantren. Bukan hanya basis pesantren ternyata, karena dia bikin ekosistem. Betul. Dengan ekosistem berarti masyarakat awam pun masuk di dalam situ. Betul. Karena akan terdampak dengan pesantren dan lingkungan belakang pesantren. Jadi kami sudah bicarakan, tinggal di rumah, kalian yang memikirkan. Sampai jumpa di orbit-orbit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bang wabarakatuh. Tulus. Terima kasih Bang.